Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan limpahannya lah kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Nasrullah Nurman selaku dosen pengampu pada mata kuliah E-Culture and Social Network. Perkenalkan, nama saya Zara Aulia dengan NIM 23040300006 dari kelas MBS 5A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi-materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kedua sampai pertemuan kita terakhir pada minggu lalu. Jadi langsung saja. E-culture atau budaya digital merupakan budaya baru yang muncul karena kemajuan teknologi dan internet. Nah, kalau dulu aktivitas manusia ini banyak dilakukan secara langsung, sekarang hampir semuanya ini bisa dilakukan secara online, mulai dari komunikasi, belajar, bekerja, sampai untuk menikmati hiburan. Nah, ciri-cirinya di mana semua kegiatan kita akan serba digital, kemudian akses informasi akan lebih mudah cepat diakses. Nah, kemudian semua orang ini akan bisa terhubung tanpa harus mengkhawatirkan adanya batas wilayah, dan juga akan muncul beberapa norma-norma baru di dunia digital. Nah, dampaknya dari sisi positifnya budaya digital ini mempermudah komunikasi dan membuka banyak peluang kerja di bidang digital. Akan tetapi hal ini kadang membuat orang menjadi kurang interaksinya yang secara langsung. Kemudian mereka juga mudah termakan berita-berita hoax dan terlalu bergantung pada teknologi. Kemudian social network atau jejaring sosial. Nah, ini merupakan jaringan hubungan antar manusia yang terbentuk dalam lewat media digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan beberapa platform lainnya. Nah, fungsinya ini bukan cuma sekedar untuk komunikasi saja, tapi juga menjadi tempat promosi, berbagi informasi, bahkan untuk membentuk sebuah komunitas. Nah, social network ini sangat erat kaitannya dengan e-culture karena di sini budaya digital itu akan terus tumbuh dan juga berkembang. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, media sosial itu sudah ada sejak tahun 1997, dimulai dari 6 Degrees, lalu Friendster, kemudian MySpace di awal 2000-an, tapi yang paling populer muncul setelah itu, seperti Facebook di tahun 2004, Facebook di tahun 2004, Twitter di 2006, Instagram di 2010, dan TikTok di 2016. Nah, perkembangannya ini makin pesat karena adanya internet dan juga smartphone. Sekarang media sosial tidak cuma untuk sekedar komunikasi atau ngobrol saja, tapi platform ini juga menjadi tempat untuk berlangsungnya sebuah bisnis, hiburan, bahkan tempat untuk beberapa orang untuk belajar. Cuma memang efeknya ini cukup besar, bisa positif untuk peluang ekonomi, tapi juga negatif kalau membuat kecanduan atau gampang termakan berita-berita yang dipertanyakan kebenarannya. Selanjutnya ada komunitas virtual atau komunitas online. Nah, komunitas ini merupakan kelompok orang yang berinteraksi lewat dunia digital, misalnya kayak grup WhatsApp, fandom K-pop, forum diskusi, atau komunitas game. Dalam komunitas digital ini biasanya ada beberapa peran, kayak ada admin atau moderator yang mengatur aturan dalam komunitas ini. Kemudian ada opinion leader dan content creator yang dimana mereka aktif untuk membuat konten. Kemudian ada anggota biasa yang mereka yang sekedar ikut berinteraksi biasa saja. Kelebihan
kelebihannya komunitas daring ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Tapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana menjaga komunikasi dalam sebuah komunitas ini tetap sehat dan mencegah penyebaran berita-berita hoax. Nah, di era sekarang juga muncul ekonomi digital, terutama lewat e-commerce, dan influencer. Nah, masyarakat sekarang lebih suka belanja online di lewat aplikasi Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop karena mereka merasa ini menjadi lebih praktis. Nah, selain itu muncul juga ekonomi kreator di mana para influencer dan konten kreator bisa menghasilkan uang lewat media sosial. Mereka juga berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian karena banyak orang percaya pada review dan rekomendasi yang mereka berikan. Di satu sisi ini memang membuka peluang kerja dan mendorong kreativitas, tapi di sisi lain ini membuat budaya konsumtif makin kuat karena kita sering tergoda oleh konten dan iklan digital yang terus muncul di layar kita atau yang muncul di FYP kita. Jadi kesimpulannya e-culture dan social network ini telah mengubah cara hidup manusia mulai dari cara mereka berinteraksi, berbelanja, sampai membangun komunitas. Nah, teknologi digital memang memberikan banyak manfaat, tapi sebagai pengguna kita juga harus bijak dan cerdas dalam menggunakan teknologi tersebut agar budaya digital yang kita bangun bisa berkembang ke arah yang lebih positif, bermanfaat, dan tetap beretika. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pertemuan-pertemuan kita pada minggu-minggu sebelumnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.